Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi tentang perulangan, ataupun sering dibilang dalam istilah looping. Jadi ini materi baru juga, tapi tetap masih ada keterkaitannya dengan semua yang sudah kita pelajarin, mulai dari pertemuan pertama sampai di pertemuan 5 ya. Kita langsung aja. Looping ataupun perulangan itu sebuah pernyataan ataupun logika yang berfungsi untuk mengulang suatu pernyataan. Jadi looping di dalam pemrograman itu berfungsi ataupun bertujuan untuk melakukan segala sesuatu yang berulang-ulang ya. Jadi seperti kita juga manusia selalu melakukan hal yang berulang-ulang, itu juga kan. Contohnya apa? Yang hal yang kalian sering lakukan secara berulang-ulang itu makan setiap hari kan, kalian lakukan secara berulang-ulang kan. Pagi udah makan, nanti siang datang lagi ke dapur untuk makan, terus nanti malam datang lagi ke dapur untuk makan. Itu kan hal yang berulang-ulang. Jadi di pemrograman juga tetap bisa melakukan apa yang seperti dilakukan manusia dalam melakukan hal yang berulang-ulang. Nah, di sini definisi sebuah pernyataan logika yang berfungsi untuk mengulang satu pernyataan. Mengulang artinya kan berputar terus, berulang-ulang gitu ya. Terus digunakan untuk mengulang blok-blok kode. Bedanya itu kalau manusia apa yang diulang adalah kegiatannya, ya kan? Sedangkan di komputer yang kita ulang itu adalah kode programnya. Misalnya ada satu perintah, misalnya menampilkan kalimat selamat belajar C++. Nah itu kan kalau kita jalankan munculnya kan nanti hanya satu kali aja ya. Nah kalau misalnya kita mau menampilkan kalimat tersebut sebanyak 20 kali, maka perintahnya kan harus kalian tuliskan cout sebanyak 20 kali di program C++ nya kan. Kalau mau muncul di layar kalimat selamat belajar C++ sebanyak 20 kali, ya kan, maka cout itu nanti kalian buat sebanyak 20 kali. Oke, kalau buat 20 kali kalimat seperti itu kan nggak capek ya. Tapi kalau misalnya saya suruh buat program untuk menampilkan nama kalian masing-masing sebanyak 2000 kali, kan nggak mungkin kalian buat di program cout sebanyak 2000 baris ya kan, yang berisikan nama kalian masing-masing, kan sudah repot. Nah itu fungsi dari perulangan nantinya. Jadi dia akan melakukan perulangan untuk satu perintah ataupun blok kode. Maka di sini kan dijelaskan blok kode untuk mengulang blok-blok kode ataupun blok-blok perintah kita, perintah program kita, tanpa memperbanyak tulisan program kita. Jadi kita hanya tuliskan satu perintah aja, lalu nanti itu akan diulang sebanyak yang kita inginkan. Jadi perintahnya cuma satu, lalu nanti looping ini berfungsi mengulang blok kode yang kita tentukan sebanyak yang kita inginkan gitu ya. Makanya ini di poin kedua dibilang digunakan untuk mengulang blok-blok kode sehingga suatu kondisi terpenuhi. Jadi arti nanti dalam perulangan kita harus tentukan berapa kali kita harus suruh si komputer kita melakukan perulangan, melakukan looping ya. Nah, di poin ketiga, kondisi tersebut berupa nilai ya, bila bisa angka, bisa huruf, atau true maupun false. Jadi nanti kita suruh komputer untuk melakukan perulangan dengan kondisi yang kita tentukan. Contoh, kalau di kehidupan kalian sehari-hari, kalau dulu kalian sekolah ya, ataupun terlambat datang ke sekolah, kan kalian dikasih hukuman tuh ya. Nah biasanya hukuman itu misalnya lari keliling lapangan gitu ya kan. Sebanyak nanti gurunya nentukan lari keliling lapangan 10 kali, berarti kalian mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali putaran. Nah itu kan berulang kan, dan sudah ditentukan oleh guru kalian. Oh, jadi saya harus lari sebanyak 10 kali keliling lapangan. Kan itu berulang kan, 10 kali gitu-gitu aja yang kalian lakukan sampai kondisi yang ditentukan guru kalian tadi. Oh, sudah 10 kali nih. Oh, berarti aku berhenti. Kalau sudah 10 kali keliling kan disuruh berhenti ya. Oke, masuk ke kelas kan gitu ya. Nah begitu juga di komputer, kita harus tentukan nanti kondisinya sampai mana. Si komputer mau melakukan perulangan sampai kapan. Nah itu maksudnya kondisinya terpenuhi. Sampai kapan perulangan itu akan dilakukan. Isi kondisinya itu bisa nih dijelaskan tadi, bisa berisi nilai, angka, huruf, true ataupun false ya. Ada banyak kondisi yang bisa ditentukan ya.
Kalau kayak tadi Pak, bisa nggak ya kita buat nanti si komputer melakukan perulangan sebanyak 10 kali? Bisa, berarti kita masuk ke dalam kondisi yang mana? Angka. Ya, jadi kita tentukan nanti angkanya berapa, lalu si komputer akan menghitung, akan berputar, akan melakukan looping sebanyak angka yang kita tentukan. Nah, itu ya dasar pemahaman fungsi looping. Jadi komputer akan melakukan perulangan selama kondisi yang ditentukan ataupun kondisi yang terpenuhi. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis di perulangan di komputer ada, terutama di algoritma pemrograman yang sekarang kita pelajari. Yang kita akan pelajari hanya 3 dulu ya. Ada 3 jenis. Si bahasa pemrograman C++ mengenali perulangan. Yang pertama itu for, yang kedua itu do while, yang ketiga while do. Ketiga-tiganya ini fungsinya sama untuk melakukan perulangan, cuman cara menjelaskannya berbeda. Yang membedakan hanya cara menjelaskan ataupun cara mendefinisikan ketiga jenis perulangan ini. Jadi tujuannya sama. Dan di pertemuan hari ini kita akan bahas perulangan dengan jenis for dulu ya. Lalu minggu depan kita akan bahas yang do while dan juga while do. For, do while ataupun while do. Nah, kita satu-satu akan pelajari. Di hari ini kita belajar for. Kita langsung masuk ke perulangan dengan jenis for. Nah, struktur penulisannya di for hampir mirip seperti struktur penulisan kondisi ya. Nah, diawali dengan perintah for. Ini tanpa spasi ya, nggak ada spasi ya. Ini karena saya buat besar aja hurufnya. Dimulai dari for, lalu di dalam kurungnya ini kan seperti kondisi ya. Nah, di dalamnya diisi inisialisasi ataupun pemberian nilai awal. Inisialisasi itu pemberian nilai awal, lalu ada kondisi, lalu ada titik koma ya. Titik koma ini fungsi untuk memisahkan statementnya. Yang pertama inisialisasi atau pemberian nilai awal, kita harus berikan nilai awal di dalam perulangan for. Lalu kedua ada kondisi, lalu ketiga ada counter ya. Nah, gitu. Ini harus kita tentukan. Jadi inilah kondisi yang harus kita tentukan nanti sebelum komputer melakukan perulangan. Kita tentukan nilai awalnya, lalu kita tentukan kondisinya sampai kapan melakukan perulangan, lalu nanti ada counter ataupun penghitung sudah berapa kali dilakukan perulangan itu. Atau kalau kayak kalian nonton, ada yang laki-laki ini sering nonton MotoGP ataupun balap F1 gitu ya. Nah itu kan ada lapnya berapa kali putaran itu balapannya gitu ya kan. Nah inisialisasi ini kan selalu kalau balapan itu dimulai dari lap berapa, lap 1 kan. Nah berarti nanti di sini kita beri nilai awalnya mulai dari 1 gitu kan. Kalau MotoGP berapa putaran? Nah juga lupa saya, kita anggaplah balapannya 27 kali putaran ya kan. Berarti di kondisi inisialisasinya pertama kita buat mulai dari 1. Lalu nanti kondisi kedua adalah menentukan berapa kali dilakukan putaran. Maka di sini kita tentukan nanti. Misalnya saya buat nanti di sini 27 misal ya. Maka terus yang kedua ketiga counter ini ngapain? Menghitung sudah berapa kali si komputer melakukan putaran. Nah, inilah nanti yang bertugas mendata sudah berapa kali putaran. Oke, sudah 20 kali putaran, sudah 3 kali, 4 kali, sampai nanti nilainya sama. Ketika isi dari counter ini sama dengan isi dari kondisi, maka berhentilah perulangan itu. Ya. Nah, lalu lihat itu definisi perulangannya. Lalu apa yang mau dia lakukan secara berulang-ulang? Di sini nanti kita tuliskan di antara buka dan tutup kurung awal. Di sini nanti ini nih yang ada tulisan pernyataan. Inilah nanti yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Inilah nanti yang akan dilakukan secara berulang. Apa aja boleh, bebas nanti mau kalian lakukan apapun untuk diulang. Kalau kayak balapan tadi yang berulang apa? Sepeda motornya kan berulang-ulang berputar. Nah di sini nanti kita tentukan yang mau diulang apa. Misalnya kayak tadi mau mengulang menampilkan kalimat nama kalian masing-masing sebanyak 20 kali. Maka di sini tuliskan tampilkan namaku ya sebanyak 20 kali. Maka di sini tuliskan see out, lalu simbol lebih kecil 2 kali, lalu kutip 2, tuliskan nama kalian. Maka nanti itulah yang akan diputar sebanyak aturan yang ada di atas. Kita lihat contoh program yang kalau hanya untuk struktur penulisan kadang bingung gimana maksudnya gitu ya. Kita lihat contoh programnya.
Contohnya seperti ini. Ada satu flowchart dimulai dari I. Nah, kemarin kan ada gambar seperti ini ya, segi 6. Nah, kemarin kan ini fungsinya apa? Inisialisasi kan. Nah, ini kita inisialkan. Maka tadi kan ada inisialisasi kan? Ini. Nah, itu fungsi inisialisasi. Dimulai dari satu I. Nah, ini yang diinisialisasikan siapa? Variabel I. Variabel I diinisialisasikan. Kalau inisialisasikan apa ya? Diberikan nilai awal. Ya. Inisialisasi itu artinya ada nilai awal. Nah, dikasih nilai awal variabel I adalah 1. Sudah. Lalu turun ke bawah, ada kondisi. Ini kondisi yang mana? Kondisi yang ini tadi. Ini kan kondisi ya. Ini. Nah, kondisi, makanya kita pakai simbol belah ketupat. Kondisinya apa? Selama I lebih kecil sama dengan 10. Lihat nilai awalnya sekarang I diberi nilai berapa? 1 ya. Ya. Nah, lalu diuji. Kondisinya selama nilai variabel I nanti lebih kecil sama dengan 10. Ya. Nah, lalu kita perhatikan ketika nanti nilai, kita ingat isi dari variabel I sekarang berapa? I sama dengan 1. Lalu diuji. 1 lebih kecil sama dengan 10 kah? Ya, yes, maka turun ke bawah. Kalau benar maka lihat ditampilkan apa? Tampilkan teks teknik informatika, bebas kalian nanti mau buat apa. Maka nanti ditampil. Oke, tampil sekali. Tampillah teks teknik informatika di layar kalian. Lalu lihat turun ke bawah ngapain? I++, artinya inilah counter tadi yang dimaksud. Penghitungnya. Counter yang ini tadi, ini. Gitu ya. Nah, I++, naikkan nilai I sekarang. Kalau plus itu artinya penambahan isi variabel ditambah 1 gitu ya. I++ berarti kita naikkan nilai I yang awal ditambah 1. Maka nilai I sekarang berapa? 1 kan? Ketika diberi perintah I++ berarti I ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka sekarang isi variabel I sekarang bukan lagi 1. Bukan lagi 1, ini saya coret ya kan. Sekarang menjadi 2. Lihat I++, lihat panahnya kemana? Panahnya naik ke atas. Sini lagi. Ini bagian apa? Kondisi kan? Nah, lihat kondisinya. Sekarang isi variabel kita, isi variabel I 2. Lalu diuji. Isi variabel I berapa sekarang? 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Ya, 2 lebih kecil sama dengan 10. Yes, maka turun ke bawah. Tampilkan lagi teknik informatika, maka muncul lagi di bawahnya teknik informatika. Nah, maka sekarang isi tulisan teknik informatika kita sudah berapa? Sudah 2 kan? Ya kan, sudah 2. Maka turun lagi ke bawah. Apakah sekarang kita suruh I-nya plus. Kita lihat I++. Berarti nilai I yang sekarang 2 ditambah 1. Maka sekarang nilai variabel I 3. Lihat naik lagi ke atas. Lalu diuji, apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? Benar. Maka turun ke bawah. Yes, tampilkan lagi teknik informatika. Maka sekarang tulisan teknik informatika sudah 3 kali muncul. Lalu diturun lagi I++. 3 ditambah plus berarti tambah 1 artinya ya. Tambah 1 sama dengan 4. Maka sekarang isi variabel I 4. Diuji lagi naik ke atas. 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 10? Ya. Tampilkan lagi teks teknik informatika. Tambah lagi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ya kan? Naik lagi ke atas. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 10? Ya, benar. Tampilkan lagi teknik informatika. Maka muncul lagi nanti di layar program kita tulisan teknik informatika sebanyak 5 kali. Lalu I++, 5 ditambah 1, 6. Ya kan? Sudah muncul 6, naik lagi. Begitulah selanjutnya sampai nanti kita anggap sekarang isi variabel kita 9. Isi variabel kita 9. 9 sini aja ya biar nampak. 9.
Apakah 9 lebih kecil sama dengan 10? Ya. Tampilkan teknik informatika lalu I plus plus. Maka 9 ditambah 1. Sekarang nilai I 10. Sekarang isi variabel I kita 10. Naik ke atas. Naik ke sini lalu diuji. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Benar ya. 10 lebih kecil sama dengan 10 karena sudah ada simbol sama dengan. Apakah 10 lebih kecil dari 9, lebih kecil sama dengan 10? Iya, benar. Tampilkan lagi teks teknik informatika. Lalu turun ke bawah I plus plus. Maka sekarang 10 ditambah 1. Sekarang nilai variabel I kita 11. Naik ke atas. Lihat, apakah 11 isi variabel I kita sekarang 11? Apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Tidak. Maka lihat no-nya kemana? Ke bawah, ke sini. Maka programnya berhenti. Maka perulangan dalam arti sudah selesai. Bisa dipahami ya. Nah, jadi simple. Cara kerjanya seperti ini untuk for. Kita akan contohkan gambar ini menjadi sebuah program. Kita lihat sebentar ya. Ini saya hapus dulu semua coret-coretan kita. Saya hapus dulu. Hapus semua coret-coretannya. Oke, kita lihat programnya bagaimana. Inilah program. Tadi dibilang apa? Buat variabel I, lalu isi nilai variabel I jadikan 1. Nah, lihat, integer I. Nah, integer I. Lalu, tadi perulangan itu apa struktur penulisannya? Kita lihat ke atas. Ini ya. Inisialisasi, saya hapus dulu biar kelihatan. Oke, tadi dibilang inisialisasi, ini ya inisialisasi. Maka di sini kita tulis, di sini flowchart ditulisnya apa? I sama dengan 1. Maka di sini kita buat for awal I sama dengan 1, ya kan? Lalu titik koma. Tadi yang kedua apa setelah titik koma? Apa? Kondisi. Kondisinya apa di sini? I lebih kecil sama dengan 10. Maka muncul di sini I, ya kan, lebih kecil sama dengan 10. Jadi penulisan kondisi ini sama seperti penulisan kondisi di if itu ya, yang sudah kita pelajari. Sama penulisan. Lalu setelah itu titik koma, counter. Counternya ngapain? Kita lihat tadi counternya ini apa counternya? Perintahnya I plus plus. Tadi saya tambahkan I plus plus. Lalu buka kurung kurawal. Untuk kurung kurawal, perintahnya ngapain? Ini dia. Maka muncul nanti kalimat ini selama belajar C++ sebanyak 10 kali. Inilah yang akan diulang secara inilah kalimat yang akan ditampilkan berulang kali ya, sebanyak 10 kali. Dari mana saya tahu 10 kali? Ini dia. Yang ini. Gitu ya. Dimulai dari berapa? Dimulai dari 1. Kalau kalian ke SPB kan dimulai dari 0 ya Pak, gitu ya. Nah, kalau program boleh dimulai dari 0, boleh juga dimulai dari 1, gitu ya. Maka di sini I sama dengan 1, lalu kondisinya selama nilai I nanti lebih kecil sama dengan 10. Nah, selama perulangan lakukan counternya I plus plus, menambahkan nilai I tambah-tambah 1 setiap selesai perulangan itu dilakukan. Kalau balap sepeda motor gitu kan, dia mulai dari start, dia mutar lapnya itu, lalu pas kembali ke finish, lapnya kan naik 1 kan, setiap dia balik ke start lagi kan balik 1 lagi, nambah 1 lagi, lapnya kan bertambah terus lapnya setiap dia melewati garis start. Nah, itu juga ini. Setelah perulangan selesai dilakukan, ketika satu perulangan selesai dilakukan, nilai I-nya ditambahkan 1. Maka ini fungsi I++ itu untuk mengecek sudah berapa kali perulangan dilakukan. Jadi kalau seperti ini tulisannya, kalian bisa artikan bahwa perulangan dimulai dari 1, ya kan, dimulai dari 1, dan nanti akan dilakukan perulangan selama nilai I-nya lebih kecil sama dengan 10. Jadi artinya perulangan dimulai dari 1, lalu lakukan looping selama nilai I-nya lebih kecil sama dengan 10. Kita akan coba contoh ini di code. Saya coba di code block saya.
Nah, saya buat project baru, create a new project, portrait application, go, next kan aja. Kalau saya buat perulangan gitu ya, 1, kita coba seperti ini. Saya tentukan simpan di sini, di folder C++ yang saya punya di sini, ya kan? Di sini saya folder next, finish. Nah, kita kan coba program tadi. Ini saya hapus bawaan dari block C. Di sini pertama saya buat variable integer i. Langsung kita masuk perulangan. For tadi dimulai dari 1 ya, i sama dengan 1 titik koma, i lebih kecil sama dengan kondisinya tadi berapa? Lebih kecil sama dengan 10 titik koma, i plus counternya i plus gitu ya. Seperti ini ya. Lalu ngapain tadi? Kita disuruh tampilkan kalimat selama belajar C++. Oke, kita masuk ke blog saya. Oke, maka di sini cout selamat belajar C++, kasih inline ya biar turun ke bawah. Kita lihat nanti. Lalu apalagi tadi isi programnya selesai. Kalau sudah perulangan dibuat, maka program sudah berarti return 0. Saya save, setiap perubahan kita save, pilih menu file lalu pilih save file. Lalu saya run, saya build dulu ya, saya cek ada error atau tidak. Oke, 0 error, run. Nah, lihat, ada muncul kalimat selamat belajar C++. Nah, coba hitung berapa kali muncul kalimat selamat belajar C++ ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar 10 ya. Nah, ini dia. Dimulai dari 1, lalu lakukan perulangan sebanyak 10 kali. Ini artinya melakukan di titik koma yang kedua ini ya. Ini sebagai pemberitahu bahwa perulangannya dilakukan sebanyak 10 kali. Karena kita buat kondisinya selama nilai i lebih kecil sama dengan 10. Lalu setiap perulangan hitung i++ untuk menghitung berapa kali perulangan sudah dilakukan. Contoh, saya ganti ini menjadi 5. Kira-kira kalimat itu nanti, kalimat selamat belajarnya ada muncul berapa kali di layar? 5 ya, kita coba lihat. Kita build, run. Ya, benar, muncul 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, misalnya lagi, saya ganti nilai i-nya sekarang menjadi 3. Berapa kali muncul nanti kalimat selamat belajarnya? Menurut kalian sebelum kita run? Saya mulai dari 3, lalu kondisinya jika nilai i lebih kecil sama dengan 5. Ada berapa kali kalimat selamat belajar akan muncul? 2 Pak. Yang memilih jawaban 2 kali? Berapa orang? 2 orang tadi ya? Iya Pak. Oke, kita lihat hasilnya. Atau ada jawaban yang lain? 1, ada yang jawab 1? 2, 3, 2 Pak. tetap 1. Oke, ada yang 1, ada yang 2 ya. Iya, 2. Kita uji. Tetap 1. Kita lihat hasilnya. 3. Iya. Oh, plusnya itu 1. Ini kan i++. Lihat, kita mulai dari 3, ya kan? Kita start dari 3. Nah, dia bilang nih, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya? Benar, maka tampil selamat belajar sekali, muncul sekali, ini dia. Lalu i++, 3 tambah 1, 4, ya kan? Maka ditanya lagi, apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Benar, tampilkan lagi. Maka muncul kalimat selamat belajar 2 kali. Ya kan? Lalu sekarang i-nya plus. 3 ditambah 1, tadi udah 3 ya? Udah 4 ya? 4 ditambah 1, 5. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Maka
akan muncul lagi. Iya benar, 5 lebih kecil sama dengan 5. Muncul kalimat selamat belajar C++. Maka muncul 3 kali. Ya kan? Kalau kita mulai dari 3, lalu diputar sebanyak 5 kali kan? Lap pertama kan kita harus tetap hitung. Putaran pertama kan harus kita hitung walaupun dia mulai dari 3. Ya kan? 3, 4, 5. Ya kan? 3 kan? Kalau kita kayak tadi saya bilang, kalau balap sepeda motor itu atau F1 kan dimulai dari 1. Satunya itu dihitung. Lap 1 itu kan dihitung gitu kan. Maka ini juga seperti itu. Kalau kita mulai dari 3 dan kita tentukan kondisinya lebih kecil sama dengan 5, maka kita hitung 3-nya juga. Mungkin tadi kalian hitungnya 4, langsung ke 4-nya kan. Maka kalian bilang 2, 4, 5. Nah, sedangkan 3-nya nggak kalian hitung. Jadi 3 itu harus kalian hitung. Jadi kalau kita buat nilainya 3, harus dihitung juga nilai awalnya ini ya. Nah, jadi itu hasil yang dilakukan perulangan. Kalau kita mulai seperti ini, kita mulai dari 3, lalu lakukan perulangan selama kondisinya lebih kecil sama dengan 5, berarti ada perulangan sebanyak 3 kali. Ya. Nah, gitu dia. Misalnya kalau saya naikkan lagi 4, berarti ada berapa kali perulangan? Ini baru 2. 2. Gitu ya. Tapi kalau ini saya naikkan jadi 10, ada berapa kali perulangan yang terjadi? 4 sampai 10 ada berapa kali? 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 lah. 7 Pak. Oh iya. 7. 4-nya kalian hitung, jangan kalian nggak hitung 4-nya. Yang tadi bilang 6 berarti mulai dari 5 kan? Kita mulai dari 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 kan? Iya Pak. 7. Iya Pak. Oke, jadi udah bisa dipahami. Tadi kita misal mulai dari 1 sampai dengan 10. Lihat, kondisi saya yang saya buat ini, I lebih kecil sama dengan 10, berarti angka 10 dihitung. Kalau misalnya saya hapus sama dengannya, ada berapa kali perulangan yang akan terjadi? 9 Pak. 9 Pak. 9 ya? Iya Pak. Karena angka 10 nggak kita hitung. Nggak dihitung. Berarti kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 hitung enggak, karena 10 kondisinya I lebih kecil 10, nggak ada simbol sama dengan. Maka perulangan 9 kali. Coba kita run, betul nggak 9 kali muncul? Run. Nah, muncul 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Jadi tergantung kondisi yang kalian tentukan. Kalau pakai sama dengan berarti nilai 10 ini ikut dihitung. Kalau kalian buat tanpa sama dengan berarti tidak sampai 10 kali nanti perulangan terjadi. Kalau dimulai dari 1. Kalau misalnya saya mulai dari 4 tadi sampai ke 8. I lebih kecil sama dengan lebih kecil 8. Nggak ada sama dengan. Berarti ada berapa kali perulangan? 4, 5, 6, 7. Jadi ada 4 kali perulangan. 8 nggak kita hitung karena nggak ada kondisi sama dengannya. Ya kan? Ketika nanti perulangannya mau sampai ke 8, berhenti karena 8 itu nggak lagi penuh, tidak lagi sesuai dengan kondisi kita ini. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Ya? Bisa, Pak. Coba. Oke. Saya buat seperti ini aja lagi, saya balikkan ke awal. Oke, kita lihat lagi slide kita tadi. Setelah itu ada contoh kedua seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan contoh kedua ini mau ngapain sih gitu ya. Ada variabel I, lalu ada perulangan. Kita lihat I sama dengan 1 berarti dimulai dari 1. Kondisinya I lebih kecil sama dengan 10. Berarti perulangan yang akan terjadi sebanyak 10 kali dimulai dari 1. Ya. Oke, apa yang mau diulang? Lihat ini dia mau kita ulang. Kita disuruh ngapain? Tampilkan isi dari variabel I. Maka nanti yang muncul adalah isi dari variabel I secara terurut akan muncul. Kita lihat hasilnya apa. Kita coba ke code Kalau tadi kan yang kita see out itu selamat belajar C++, maka ini artinya kita akan menampilkan kalimat selamat belajar C++ sebanyak 10 kali. Nah, sekarang yang mau ditampilkan itu adalah isi dari variabel I. Kita lihat nanti apa hasilnya. Saya ganti ini dengan variabel I. Kita lihat hasilnya. Saya save. Kita build dulu apakah ada error. Tidak ada error, run program. Maka apa yang muncul?
Sebentar. Nah, muncul lihat angka 1 sampai dengan 10. Isi variabel i kan angka ya. Jadi bisa juga kita tampilkan, bukan berarti hanya menampilkan kalimat saja. Kalau tadi kan yang pertama kita tampilkan kalimat ya. Nah, dengan perulangan juga kita bisa menampilkan isi dari variabel i yang ada di dalam perulangan ya. Kan variabel i kita pakai di dalam perulangan for ini, maka kita bisa tampilkan isi nilai i itu juga. Maka muncullah 1. Nah, ini kita lihat jalankan. I sama dengan 1. Oke, nilai variabel i sekarang 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Ya, maka tampilkan nilai i. Maka muncullah angka 1. Lalu i plus plus. 1 ditambah 1. Sekarang isi variabel i-nya 2. 2 lebih kecil sama dengan 10 kah? Ya, maka tampilkan lagi isi variabel i sekarang. Isi variabel i kita adalah 2. Maka muncul ini. Begitulah selanjutnya sampai nilai 10. Di sini bisa dipahami? Jadi bebas mau kalian tampilkan apa. Mau menampilkan teks kah? Boleh. Mau menampilkan isi variabel i-nya? Boleh. Ataupun yang lainnya nanti boleh. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Oke. Tapi harap diingat, kalian harus menentukan variabel mana yang akan digunakan perulangan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, variabel yang kita digunakan dalam perulangan apa? Variabel i ya. Jadi semua harus konsisten. Kalau inisialisasinya menggunakan variabel i, sudah pasti di kondisi pasti variabel i. Di counter juga pasti variabel i. Harus sama yang di dalam kurung ini. Jadi jangan kalian buat di inisialisasinya i, lalu tiba-tiba muncul ini j sama dengan 10. Sedangkan di sini nggak ada variabel j kan? Nah, jadi harus dipahami. Harus seragam inisialisasinya. Ya, inisialisasi, kondisi, counter harus satu variabel yang sama, yaitu variabel i. Apakah hanya variabel i aja Pak? Bebas mau kalian buat apa. Tapi kalau variabel perulangan buat singkat aja biar gampang diingat ya. Mau kalian buat di sini pun nanti data, nggak apa-apa. Ini ganti berarti jadi data, ini ganti jadi data, ini juga ganti jadi data plus plus. Lalu ini kita ganti jadi variabel data, nggak ada lagi variabel i kan. Nah seperti itu, jadi bebas mau kasih nama variabel apa. Cuman saya buat satu huruf aja biar gampang diingat di perulangan. Terus kan nulis ini kan panjang sekali gitu. Nah, lebih bagus kita buat pendek aja jadi i contohnya, ataupun huruf yang lain bebas, nggak mesti i. Saya suka aja huruf i gitu ya. Jadi bebas kalian mau pakai huruf apa. Nah seperti itu dia. Selanjutnya di contoh ketiga apa? Nah seperti ini perulangan. Tadi kan sudah dua program. Pertama menampilkan teks secara berulang-ulang, lalu kedua menampilkan isi dari variabel yang ada di dalam perulangan sehingga muncullah angka 1 sampai dengan 10 gitu kan. Nah lalu yang ketiga adalah kita bisa menggunakan perulangan ini untuk mencari nilai bilangan genap. Misal kayak tadi kan muncul 1 sampai dengan 10 kan. Itu kan terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah ketika nanti kita disuruh buat program untuk menampilkan deretan bilangan genap dari 1 sampai dengan 10, ya kan, bilangan genap dari 1 sampai dengan 10 apa aja? Kita pasti 2, 4, 6, 8, 10 kan gitu. Nah ketika kasus itu terjadi, kita juga bisa manfaatkan perulangan ini dalam menampilkan deretan bilangan genap dari 1 sampai dengan 10. Nah kita gunakan yang seperti ini dia. Jadi artinya di dalam perulangan juga bisa kita kombinasikan dengan ini apa namanya ini, kondisi yang minggu lalu kita pelajari. Ini kan kondisi. Jadi lihat di dalam perulangan itu ada kondisi yang dilakukan. Ini kan buka perulangannya, ini tutupnya, tutup awal perulangan yang ini ya, yang biru ya kan. Nah di dalamnya apa yang dilakukan ini? Ada kondisi, dia uji. Kan kita tadi bilang mau menampilkan deretan bilangan genap dari 1 sampai dengan 10. Maka kita manfaatkan kondisi di situ. Nah, kondisinya untuk mencari bilangan genap seperti ini. If, jika isi dari variabel i yang ada di dalam perulangan di persen 2, artinya persen ini mod. Untuk mencari bilangan genap kan bilangannya di mod 2 jika isinya 0
maka itu adalah bilangan genap. Dan itu kondisinya. Jika bilangan yang mau kita cari dimodkan dengan 2, lalu sisa baginya adalah 0, kan mod itu sisa bagi. Ya kan? Jika 2 mod, misalnya jika 4 mod 2 hasilnya 0, itu adalah bilangan genap. Contoh saya jalankan kalkulator. Misalnya 6. Wah, ini beda. Saintifik ya, kalkulator saintifik. 6 mod, ya kan? 2. Jika hasilnya 0, berarti 6 adalah bilangan ganjil. Tapi misalnya saya buat 9 mod 2. Jika hasilnya tidak 0, mau berapa pun hasilnya, maka itu sudah pasti bilangan ganjil. Nah, gitu ya. Jadi maka ini saya gunakan kondisinya jika isi dari variabel i yang ada di dalam perulangan dibagi, dimodkan, dimod dengan 2. Jika isi dari variabel i dimodkan 2 dan hasilnya nanti 0, maka itu sudah pasti bilangan genap. Lalu tampilkan saja isi variabel yang tadi sudah merupakan variabel bilangan genap, maka muncul nanti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Sebanyak perulangan yang ini 10 kali. Kita akan coba ke code box. Ini saya hapus. Jadi di sini ada kondisi if isi variabel i yang berasal dari perulangan di persen ataupun dimodkan 2 sama dengan harus 2 kali ya, sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Tampilkan saja nilai variabel i-nya. Titik. Lalu saya will. Kita lihat hasilnya. Saya jelaskan step by step. Oke, 0 error. Nah, lihat. Pertama kan kita lihat inisialisasi kita mulai dari 1. Lalu diuji di sini. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Ya, benar. Maka turun ke bawah ini. Lalu diuji lagi sekali lagi. Jika nilai i tadi, berapa i kita? 1 ya. Jika 1 dimodkan 2 sama dengan 0, apakah betul i mod 2 sama dengan 0? Kita uji di kalkulator tadi. 1 mod 2. Hasilnya 1. Hasilnya 0 nggak? Sama dengan 0? Tidak. Hasilnya karena di sini kalkulator hasilnya 1. Jika tidak dipenuhi, bagaimana di kondisi? Ini tidak akan ditampilkan. Maka lihat di program kita, nggak muncul kan angka 1. Nah, berarti sudah benar. Nah, sekarang kita hitung lagi i plus 1 ditambah 1. Maka sekarang isi dari variabel i kita 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Ya, benar. Lalu turun ke bawah. Apakah 2 isi variabel i sekarang 2 dimodkan dengan 2 sama dengan 0? Coba lihat. 2 mod 2 habis 0. Maka benar kan? Apakah 2 dimod 2 sama dengan 0? Benar. Maka kita disuruh tampilkan nilai i sekarang. Maka muncullah 2. Ketika sudah muncul angka 2, naik ke sini ke i++. 2 ditambah 1. Maka sekarang 3. 3 diuji. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? Ya, benar. 3 lebih kecil sama dengan 10. Lalu turun ke bawah. Dicek lagi. Apakah 3 dimodkan dengan 2 hasilnya 0? Tidak, maka angka 3 tidak muncul. Lalu naikkan lagi nilainya, 3 tambah 1, 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 10? Ya, benar. Lalu diuji lagi di bawah, 4 dimodkan 2 sama dengan 0 enggak? Iya, benar. Maka disuruh kita tampilkan isi dari variabel i. Maka muncul angka 4. Begitulah seterusnya sampai nanti di nilainya 10. Sampai perulangannya 10 kali. Maka ini muncul di layarnya. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita bisa manfaatkan ini. Apakah hanya sampai 10 aja? Boleh aja, kita buat sampai berapa. Kita menampilkan bilangan genap dari 1 sampai dengan 50. Boleh aja. Will, kita lihat apakah ada error? Enggak ada. Run. Nah, muncul. Ini terpotong di layar saya ya. Ini sudah muncul nih dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai apakah 50 mod 2? 0. Kita lihat dulu. Coba 50 mod 2
Ya, 0. Berarti 50 bilangan genap. Ya kan? Sudah. Ini bisa mau sampai 100 juga boleh. Sesuai dengan kondisinya ini. Jika kita ingin menampilkan bilangan genap gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk misalnya kalau menampilkan bilangan genap? Ada ya. Nah, lalu kalau mau menampilkan bilangan ganjil bagaimana? Gitu kan. Saya mau menampilkan bilangan ganjil apa? Dari 1 sampai dengan 50 ataupun 1 sampai 10 aja ya. Enggak terlalu panjang. Kita ganti aja kondisi yang di sini. Ini kan tadi jika i dimodkan 2 sama dengan 0. Ingat lagi logika perbandingan itu. Kalau mau mencari ketidaksamaan apa? Maka ini kita ganti dengan tanda seru, not. Tidak sama dengan 0. Berarti kondisinya apa? Jika isi variabel i nanti dimodkan 2, hasilnya tidak sama dengan 0, maka itu udah pasti bilangan ganjil. Atau kita tambah di sini keterangannya ya kan, ganjil, ya kan. Satu adalah, jadi kita buat keterangan aja biar ngerti ya kan. Ini saya senangnya dari Sudaya. Save. Sudah? Kita refresh. Ya kita build run. Ini saya senangnya dari Sudaya. Nah, muncul. Selalu dia membawa kesedihan. 1 adalah bilangan ganjil, 3 adalah bilangan ganjil, berarti benar ya. Iya. 5 adalah bilangan ganjil, ya kan? Ini sudah benar nih. Hasilnya, tampilannya. Jadi tinggal kita bermain di kondisinya aja gitu loh. Kan ini kan benar, bilangan ganjil dari 1 sampai 5 10 apa? 1 3 5 7 9. Patricia. Pak, kalau misalnya dari 1 sampai 10 nanti ditulis keterangannya mana ganjil, mana genap, bisa nggak kira-kira? Bisa aja. Berarti kita gunakan kondisi dengan jenis if else. Misal seperti itu kan, nanti muncul semua 1 sampai dengan 10, nanti ada keterangan seperti ini. 1 adalah ganjil, 2 adalah genap, 3 adalah ganjil, 4 adalah genap, gitu misalnya kita. Gampang. Berarti ini saya balikkan aja. Kita kan gunakan kondisi dengan jenis if else. Kalau tidak, ya turun ke else gitu kan. Maka di sini kita gunakan gerbang fungsi ataupun perintah else yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kalau yang di atas ini kan untuk menentukan bilangan genap. Ini saya ganti jadi genap. Karena tadi bilang i sama dengan i jika dimodkan 2 sama dengan 0 sudah pasti bilangan genap. Nah, sisanya else berarti kita anggap bilangan ganjil. Gitu ya. Maka di sini saya buat cout isi variabel i adalah bilangan ganjil. Endline. Lalu kita coba run. Saya build. Lalu saya telepon. Nah, ini kan muncul ya. 1 adalah ganjil, 1 adalah genap, 3 adalah bilangan ganjil, 4 adalah bilangan genap, 5 bilangan ganjil, 6 adalah bilangan genap. Kan sudah muncul ya. Jadi tinggal kita manfaatkan kondisi-kondisi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Tergantung kita mau buat apa. Nah, ini memecahkan kasus menentukan bilangan ganjil atau genap sudah bisa kan. Jadi kita sudah tahu gitu. Kita sudah bisa buat program untuk menampilkan deret bilangan 1 sampai dengan 10 sekalian menentukan itu termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap. Ini dia programnya gitu. Jadi ini sudah selesai ya, masalahnya udah bisa kita buat program untuk ini kan, menentukan bilangan ganjil atau genap dari sebuah deretan bilangan yang ditampilkan menggunakan perulangan. Nah, bayangkan ketika saya suruh kalian buat program saat menampilkan angka 1 sampai dengan 100 tanpa perulangan ini. Repot kan? Kalau ini nggak ada, kita disuruh tampilkan bilangan 1 sampai dengan 100 kan kalian harus begini, cout kan ini 1 kasih endline ya kan, cout 2 buat endline. Wah, beginilah harus kalian lakukan sampai 100 kali biar muncul ke layar. Kan kurang kerjaan, kan sia-sia waktu kita
kita buang untuk membuat ini aja gitu loh. Hanya membuat program satu menampilkan angka 1 sampai 100, kita harus buat seperti ini sampai 100 kali si out. Nah itu kan gak masuk akal ya. Nah, itu harus kita cermati dengan menggunakan perulangan ini. Jadi perulangan ini membantu kita dalam membuat program yang ada kegiatan berulang-ulang gitu ya. Jadi ini berfungsi membantu kita dalam membuat program, manusia dalam membuat program ketika ada kegiatan yang berulang-ulang gitu. Mas itu bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, kita lanjut contoh Bisa Pak. selanjutnya. Ini tadi flowchartnya ya, dari yang program yang ini, yang di atas ini, yang ini flowchartnya ini. Contoh keempat adalah, misal kita mau tampilkan bilangan itu dari 1 sampai dengan 10 sudah, lalu kita mau hitung jumlah datanya dari 1 sampai dengan 10 berapa. Kalau kita hitung berapa itu 1 sampai dengan 10, kalau kalian jumlahkan berapa total datanya? 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 11, 11 tambah 6, ya kan? Itulah dihitung berapa total data 1 sampai dengan 10 itu totalnya ada berapa data? Ada totalnya ada berapa? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Berapa totalnya? Berapa kira-kira itu? 1 sampai 10 dijumlahkan angkanya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 ya, 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 6 21, ya kan? 21 tambah 7 28 8 tambah 8 9 36 36 tambah 9 4 5 tambah 10 55. berarti jumlahnya ada 55. Nah caranya kita bisa manfaatkan ini. Lihat, di dalam perulangan sudah kita tentukan 1 sampai dengan 10 perulangan kita. Lalu di dalam perulangan ngapain? Kita buat satu variabel yang namanya jumlah untuk menampung nanti jumlah datanya, jumlah angkanya berapa. Lalu kita set jumlah itu menjadi bernilai 0. Kita beri nilai awal variabel jumlah itu 0. Ya. Jadi nanti fungsi jumlah ini ngapain sih? Untuk menampung hasil jumlah yang tadi saya bilang 1 tambah 2 berapa? 3. Nah angka 3 itu nanti disimpan di dalam variabel jumlah, ya kan? Baru nanti 3 ditambah 3, 6. Nah 6 itu nanti disimpan di variabel jumlah. Jadi tempat penyimpanan sementara ya variabel jumlah ini fungsinya. Lalu lihat di setiap perulangan ngapain? Saya suruh di setiap perulangan yang terjadi saya suruh isi variabel jumlah sama dengan jumlah tambah 1. Artinya ini apa? Variabel jumlah akan menampung ataupun akan menghitung isi dari dirinya sendiri ditambah dengan isi dari variabel i. Isi dari variabel jumlah sekarang berapa? 0 kan? Maka di sini jumlah sama dengan, jadi artinya variabel jumlah berisikan isi dari variabel jumlah 0 ditambah 1. Ini kenapa slide saya? Enggak, ini dia, enggak bagus, dicoret-coret. Jadi 0 ditambah nilai i sekarang, 0 tambah 1. 0 tambah 1 sudah pasti 1. Maka isi variabel jumlah sekarang bukan lagi 0, melainkan 1. Naik lagi perulangannya. I sekarang menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Iya. Lalu lihat di sini suruh isi variabel jumlah sama dengan isi dari variabelnya 1 ditambah dengan isi variabel i sekarang. I sekarang berapa? 2 tadi ya. 2 ditambah 1, maka sekarang jadi 3. Nah itulah seterusnya muncul berjalan sambil dia tampilkan nilai i. Gitu loh. Nah kita coba lihat, jalankan di C++, di code blocks gitu. Saya kembali ke code blocks. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Di slide-nya saya kasih di e-learning. Lalu ada variabel jumlah tadi ya, jumlah. Lalu kita set jumlah sama dengan 0, titik, koma.
Nah, lalu di sini apa tadi? Jumlah, isi variabel jumlah sama dengan jumlah ditambah isi dari variabel i. Kan nilai i nanti yang akan menampilkan 1 sampai dengan 10 kan? Yang seperti tadi saya buat, kan variabel i yang nanti menampilkan 1, 2, 3 sampai dengan 10. Maka nilainya itu sendiri kita jumlahkan dengan isi dari variabel jumlah. Lalu cout i. Kasih n line supaya muncul aja angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu ya. Lalu di bawah perulangan saya tampilkan aja isi dari variabel jumlahnya di luar perulangan. Jumlah data sama dengan, nah si titik 2 panggil variabel jumlah tadi n line gitu loh. Lalu kita build. Oke, tidak ada error, run. Nah, sudah muncul. Jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 munculnya ini dengan perintah yang ini ya. Cout i. Dan lalu di bawah ditentukan jumlah data titik 2 isi dari tadi yang 55 sudah ditampung oleh variabel jumlah ini. Jadi si jumlah ini bisa berubah-ubah terus isi nilainya sesuai dengan perulangan yang dilakukan di sini. Karena kita disuruh dia menampung penjumlahan antara dirinya sendiri si variabel jumlah dengan variabel i yang sekarang nilainya juga berubah-ubah dari 1 sampai dengan 10. Nah, muncullah dia jadi jumlah datanya 55. Nah, kalau misalnya kita mau hitung rata-rata datanya berapa? Kan biasanya kayak gitu ya, kalau misalnya di Excel atau kalau di raport kalian kan ada jumlah nilai berapa, lalu rata-ratanya berapa. Caranya tinggal gampang kan? Tinggal kalian ini bagi banyak data. Kalau mencari rata-rata kan jumlah data yang sudah dapat dibagi banyak datanya berapa? 10 kan gitu. Maka di sini saya buat variabel baru dengan tipe data float untuk menampung rata-ratanya. Rata gitu, saya buat rata aja ya, kepanjangan nanti rata-rata. Maka di sini saya hitung rata sama dengan jumlah data, jumlah variabel, isi variabel jumlah dibagi banyak data kita berapa. Kan tadi kita tentukan i-nya sama dengan 10. I lebih kecil sama dengan 10. Maka di sini dibagi 10. Udah, enter, saya cout. Saya kasih keterangan rata-rata data dengan variabel rata n line. Kita lihat program tadi will. Oke, nggak ada error. Kita lihat hasilnya. Nah, seharusnya 55. Kita kan udah dapat 55 dibagi 10 berapa harusnya? 55 dibagi 10 5,5. Ini kenapa 5 gitu ya? Lihat lagi tadi tipe data saya. Variabel rata sekarang tipenya apa? Float ya. Oke, lihat rumus tadi. Rata sama dengan jumlah dibagi 10. Kalau kita lihat variabel jumlah tipe datanya apa? Integer. Ya kan? Sedangkan variabel rata tipe datanya float untuk menampung bilangan desimal gitu ya. Dari sini kan sudah berbeda antara jumlah dengan rata, kan tipe datanya sudah berbeda ya. Sudah beda tipe. Maka otomatis kalau mau muncul desimalnya, kan saya bilang pertemuan kita pertama atau pertemuan kedua itu harus punya tipe data yang sama kalau mau muncul desimalnya, kan gitu ya. Sedangkan di sini sekarang tipe datanya sudah tidak sama. Variabel rata sama dengan jumlah dibagi 10. Variabel jumlah integer, variabel rata float, sudah beda. Caranya bagaimana Pak? Apakah boleh kita ganti ini jadi float? Boleh aja, tapi kan masa kita udah capek-capek nulis ke bawah, sudah jauh kita program kita nanti sampai berapa baris, sampai ratusan baris kita harus naik lagi ke atas gitu kan repot. Caranya gampang. Kan tadi yang berbeda siapa? Variabel jumlah aja yang berbeda kan, karena jumlah integer. Maka caranya gampang, kita tinggal merubah si variabel jumlah yang di sini yang kita butuhkan. Kan kita maunya ini nanti pas mau dihitung bisa membaca float ya kan. Caranya gampang, tinggal kita gunakan fungsi ataupun perintah seperti ini. Float, buka kurung, tutup kurung. Nah, perintah ini maksudnya agar variabel jumlah yang tadinya tipe datanya integer kita rubah seketika menjadi float. Hanya di baris 16 ini aja. Hanya untuk di sini aja. Yang di atas tetap integer Pak? Ya tetap, tapi pada saat masuk ke baris 16 kita suruh rubah tipe data variabel jumlah menjadi float.
Kita coba lihat hasilnya. Apakah betul nanti muncul desimalnya? 5,5 muncul nggak nanti di layar? Muncul ya? Nah, itu fungsi float. Float buka kurung tutup kurung. Supaya di baris 16 yang kita butuhkan ada variabel jumlah berubah menjadi float yang awalnya integer muncul. Tanpa harus kita merubah tipe data yang ada di atas. Padahal tadi atasnya kan integer, Pak. Oke, ya memang. Tapi ketika di baris 16, aku butuhnya variabel jumlah sekarang jadi float lah kan. Gampang, biar gampang. Ya ini aja guys, saya tambah perintahnya. Biar saya nggak usah naik-naik lagi ke atas, di sini harus saya ganti gitu loh. Biar saya nggak repot gitu. Jadi saya tinggal ganti di mana saya butuhkan. Misalnya dia mau jadi float, ya tinggal masukkan perintah ini. Float buka kurung, variabel mana yang mau diubah, tipe datanya, lalu tutup kurung. Berarti variabel jumlah yang nanti akan dirubah dari integer tipe datanya tadi sementara jadi float. Sementara gitu loh. Tuh, bisa dipahamin ini fungsinya yang ini? Bisa, Pak. Oke, jadi biar kita nggak capek-capek ganti-ganti di atas ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini, dari tadi kan program kita perulangannya kita tentukan dari program kita yang mau berapa banyak. Apakah bisa gitu? Looping yang kita buat atau perulangan, kita yang menentukan sendiri pengen berulang berapa kali kayak tadi itu loh, yang kalian dihukum guru misalnya. Kan guru yang menentukan berapa banyak, bukan kalian yang menentukan kan. Nah, kita mau buat seperti itu, kita mau menentukan perulangannya dinamis. Kalau yang ini kan statis, kita tentukan sendiri. Mulai dari 1 sampai 10 ya gitu. Kita mau perulangan yang akan dilakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya kita input melalui keyboard perulangan yang akan dilakukan berapa banyak gitu loh. Nah, caranya gampang. Caranya seperti ini. Tinggal saya tambahkan variabel untuk menentukan 10 ini. Jadi kalau kita mau perulangannya dinamis, ini yang sekarang kita pelajari statis. Kalau kita mau perulangannya dinamis, angka 10 ini kita ganti dengan variabel yang nanti diinput melalui sein. Gitu loh. Jadi kita buat satu variabel lagi di sini. Banyak. Lalu kita tentukan cout, kita masukkan dengan sein. Masukkan berapa gimana buat kalimatnya? Berapa perulangan misalnya. Ataupun kalimat yang gampang dipahami apa ya? Banyak perulangan gitu ya. Banyak perulangan. Sein variabel banyak. Titik koma. Lalu angka 10 yang di bagian kondisi yang di sini saya ganti menjadi variabel banyak. Jadi perulangan akan dilakukan sebanyak isi dari variabel banyak ini. Misalnya saya build, kita akan contohkan. Run. Sebentar. Nah, ini sudah dimunculkan. Banyak perulangan yang mau kita lakukan. Kita contoh, saya mau 3 saja lah. Saya enter. Maka perulangannya 3 kali. 1, 2, 3. Jumlah data 6. Rata-rata data 0,6. Benar ya? 6 dibagi 3. 0,6. Saya jalankan ulang lagi. Saya mau perulangannya sebanyak 15. Saya enter. Maka perulangannya muncul 15 kali dulu. Lalu dihitung 120. 1 sampai dengan 15 total datanya 120 dibagi 15 adalah 12. Saya mau berapa lagi ya bebas. Nah, kalau seperti ini kan sudah kita sesuai keinginan kita kan perulangan yang akan terjadi. Misalnya saya buat aja 100. Udah dia munculkan tuh 100 kali perulangan, lalu dihitung jumlah datanya 5050 dibagi 100, 505. Gitu. Jadi udah sesuai keinginan kita ya gitu. Sudah dinamis dalam arti program perulangannya sudah dinamis. Atau startnya ini inisialisasinya ini boleh nggak Pak kita yang tentukan? Boleh. Maka kita buat aja di sini tambah lagi variabel ya kan awal. Jadi angka 1 ini nanti kita ganti menjadi variabel yang kita tentukan. Ini saya buat awal. Lalu saya gunakan di sini cout lagi. Kita gunakan sein biar enak gitu kan, biar keren program kita dinamis sesuai keinginan kita. Nilai awal misalnya kita buat itu ya, nilai awal. Ataupun kalimatnya awal perulangan. Gimana kalimatnya?
bagus ya. Nilai itu aja ya, nilai awal Nilai Pak. perulangan ya. Ya, kita sein awal. Nah, ini saya ganti isinya 1, saya ganti dengan variabel awal. Udah, saya build dulu apakah ada error. Oke, tidak ada error. Saya run. Nah, kita disuruh masukkan nilai awal kan. Nah, saya mau start dari 1. Ini berarti ini inisialisasi. Enter. Banyak perulangannya mau berapa? Misalnya saya buat 10. Betul nggak mulai dari 1 sampai dengan 10? Benar. Saya coba lagi. Saya mulai dari 4. Ya kan? Sampai dengan 10. 4 sampai 10 berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7. Betul nggak 7 kali perulangan yang muncul? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Totalnya 49 dibagi. Bro, Pak perlu diminta di apa namanya di sesuatu kamu dia bukan Oh iya. sebenarnya Iya. ya sudah dimulai ya. Iya. Oke. Nah, jadi muncul hasilnya seperti ini. Nah, gitu ya. Itulah penggunaan perulangan dalam berbagai masalah yang bisa diselesaikan, gitu ya. Jadi itulah yang harus kita pelajari di hari ini. Jadi nanti ini sambil kita kuliah ini hari ini saya rekam ini, nanti saya akan share di e-learning kita, boleh kalian pelajari ulang beserta file presentasi ini juga nanti saya akan share ke kalian. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini gitu ya. Nah, jadi ya mungkin minggu depan kita akan bahas lagi. Kebetulan saya lagi ada seminar proposal skripsi, jadi mungkin itu aja dulu kita pelajari. Minggu depan akan kita lanjut lagi apa yang kita bahas. Jangan lupa nanti dilihat video ini ya yang saya share ini, mana tahu tadi ada yang belum mencatat ya.